Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Tesyalanda. Saya ingin mempresentasikan tentang etika bisnis dalam proses bisnis di perusahaan. Saya ambil contoh dari perusahaan Aqua atau Denan. Sebelum masuk ke presentasi, saya ingin menjelaskan tentang sejarah Aqua. Aqua atau disebut juga dengan Denan adalah merek air minum dalam kemasan atau air mineral yang diproduksi oleh Aqua Group sejak tahun 1973. Selain di Indonesia, Aqua juga melayani penjualan di Malaysia, Singapura, dan Brunei. Sebagai pelopor air dalam kemasan di Indonesia, Aqua telah menjadi merek generik di kalangan produk air mineral dalam kemasan. Produk Aqua berasal dari sumber air pegunungan di Indonesia yang diklaim pemilihannya melalui penelitian lebih dari 1 tahun. Aqua juga berfokus pada upaya memelihara berkelanjutan sumber air dalam melindungi ekosistem dan menjaga etika bisnis dalam proses bisnis di perusahaan seperti Aqua sangat penting untuk memastikan kelangsungan usaha yang berkelanjutan, menciptakan hubungan yang baik dengan pelanggan, serta menjaga citra dan reputasi perusahaan. Secara umum, etika bisnis mengacu pada prinsip moral dan normal yang mengatur cara perusahaan beroperasi, berinteraksi dengan karyawan, konsumen, dan pemasok dan pemangku penting lainnya. Etika bisnis dalam pemasok bisnis Aqua. Di perusahaan Aqua, etika bisnis dapat mencakup beberapa aspek berikut. Yang pertama, kepatuhan terhadap regulasi dan standar industrial. Aqua sebagaimana dari Denan Group harus memastikan bahwa semua operasional bisnisnya mematuhi regulasi lokal dan internasional terkait produksi, distribusi, dan pemasaran air minum. Yang kedua, kualitas produk. Aqua memiliki kewajiban moral untuk menyediakan produk yang aman, berkualitas tinggi kepada konsumen. Ini mencakup transparansi mengenai bahan baku yang digunakan, kualitas air, serta pemeliharaan kebersihan dan senantiasa dalam setiap tahap produksi. Yang kedua yaitu tanggung jawab sosial perusahaan. Aqua berkomitmen untuk mendukung berkelanjutan lingkungan, misalnya dengan melakukan program konvensi air, pengelolaan sampah plastik. Ini juga termasuk memastikan bahwa mereka tidak merusak ekosistem setempat atau mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Yang selanjutnya yaitu keadilan dalam hubungan dengan pemasok dan karyawan. Aqua harus menjaga hubungan yang adil dengan para pemasok dan karyawan. Misalnya, memberikan pembayaran yang adil, menghormati hak-hak karyawan, dan menjaga hubungan bisnis yang transparansi. Yang selanjutnya yaitu kejujuran dalam pemasaran dan promosi. Aqua harus memastikan bahwa iklan dan promosi produk dilakukan dengan cara yang jujur, tidak menyesatkan konsumen, serta mengikuti pedoman etika perusahaan yang berlaku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kendala dan tantangan dalam penerapan etika bisnis di Aqua. Kompleksitas regulasi dan kepatuhan. Peraturan yang berubah-ubah atau ketat terkait dengan industri makanan dan minuman seringkali menjadi tantangan. PT Aqua harus terus membarui praktik mereka agar selalu sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, baik di tingkat lokal maupun global. Yang selanjutnya, tantangan dalam pengelolaan lingkungan. Meskipun Aqua memiliki program berkelanjutan, pengelolaan lingkungan tetap menjadi tantangan besar. Masalah sampah plastik, pengelolaan daya alam seperti air, tanah, dan jejak karbon adalah isu yang terus membutuhkan perhatian serius. Selanjutnya yaitu tekanan ekonomi. Tekanan untuk meningkatkan laba dapat mendorong perusahaan untuk mengambil keputusan yang tidak etis, seperti mengurangi biaya produksi dengan caranya mengurangi kualitas produksi atau mengabaikan kesejahteraan karyawan dan pemasok. Yang selanjutnya, keberagaman budaya dan praktik bisnis.
Sebagai perusahaan multinasional, Aqua harus mengelola pemberdayaan budaya dalam cara bisnis dilakukan di berbagai negara. Apa yang dianggap etis di satu negara bisa jadi berada di negara lain, sehingga perusahaan harus berhati-hati dalam memastikan bahwa praktik mereka konsisten dengan prinsip etika yang konsisten dan prinsip etika yang berlaku secara global. Selanjutnya, krisis kepercayaan publik. Dalam beberapa kasus atau isu terkaitan kualitas produk atau dampak lingkungan yang negatif, perusahaan bisa menghadapi penurunan kepercayaan dari konsumen. Hal ini membutuhkan komunikasi yang efektif dan tanggap dari perusahaan untuk mengatasi masalah tersebut. Dari secara keseluruhan, meskipun tantangan tersebut nyata, penerapan etika bisnis yang baik di Aqua atau di PT Danone akan membawa manfaat jangka panjang seperti menciptakan citra perusahaan yang baik, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan memastikan keberlanjutan operasional perusahaan. Saya akan menjelaskan tentang solusi untuk mengatasi kendalanya. Yang pertama, pelatihan dan pendidikan. Untuk mengatasi tantangan etika bisnis, Aqua perlu memberikan pelatihan yang berkelanjutan kepada karyawan dan pemangku kepentingan mengenai pentingnya etika dalam bisnis. Ini akan memastikan bahwa seluruh anggota organisasi memahami dan mematuhi prinsip-prinsip etika yang telah diterapkan. Selanjutnya, kolaborasi dengan pihak ketiga. PT Aqua dapat bekerja sama dengan lembaga independen atau lembaga pemerintahan untuk memastikan bahwa mereka mematuhi standar berkelanjutan dan etika. Yang selanjutnya, pemantauan dan evaluasi rutin. Pengawasan dan evaluasi rutin secara berkala terhadap praktik bisnis akan membantu PT Aqua mengidentifikasi dan mengatasi masalah etika secara proaktif sebelum berdampak buruk pada reputasi dan kinerja perusahaan. Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan besar dalam penerapan etika bisnis, Aqua memiliki kesempatan untuk mengembangkan praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Hal ini menciptakan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan dan masyarakat umum. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.